Seorang wanita pingsan saat antri vaksinasi dan berdesak-desakan di parkiran salah satu mal di Jambi. Warga berdesakan karena takut tidak mendapatkan vaksin gratis. Seorang wanita pingsan saat antre vaksinasi di parkiran salah satu mal di Jambi. Calon penerima vaksin pingsan karena berdesakan sejak pagi hari. Petugas langsung mengevakuasi peserta yang pingsan untuk mendapatkan pertolongan medis. Warga berdesakan karena takut tidak mendapatkan vaksin gratis. Petugas kepolisian berusaha mengurai warga yang berdesakan agar mematuhi protokol kesehatan. Dari rumah sakit Setengah tujuh. Berapa jam nunggu tadi Mbak? Nggak berapa lama lah Mbak. Langsung dapat. Diambilin dulu sama yang anak. Vaksin yang keberapa ini Mbak? No, Vaksin yang keberapa? Mbak baru pertama. Pertama kali. Gimana rasanya, Mbak? Biasa. Semangat. Di belakang, mohon kerjasamanya untuk tertib di atas. Panitia akhirnya membatasi jumlah peserta agar tidak terjadi kerumunan warga. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sementara itu seorang siswi SMA jatuh pingsan usai disuntik vaksin bersama ribuan siswa lainnya di Bangkalan, Jawa Timur. Yasmin Nabila, siswi SMA N1 Bangkalan, Jawa Timur ini sempat pingsan di lokasi vaksinasi massal di Pendopo Pratanu, Bangkalan. Setelah mendapatkan perawatan, Yasmin Nabila akhirnya kembali siuman. Siswi kelas 10 ini merupakan salah satu siswa dari ribuan pelajar yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Orang tua Yasmin, Dewi Susilowati, mengatakan ia sempat panik mengetahui putrinya pingsan. Sekolah mana? SMA 1. Ini kenapa ini, Bu? Nggak tahu habis divaksin. Habis divaksin? Tapi sudah sarapan tadi. Oh, sudah sarapan. Tadi sebelum divaksin nggak apa-apa? Udah. Surabaya. Suasana di lokasi vaksinasi siswa-siswi ini memang kurang kondusif. Selain ribuan pelajar yang didampingi orang tua, vaksinasi juga diikuti ratusan orang dari unsur warga sehingga panitia kewalahan mengurai kerumunan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ribuan warga antusias untuk mendapatkan vaksin COVID-19 produksi Pfizer yang disebut-sebut memiliki tingkat efikasi 95%. Terkait hal itu, Menteri Kesehatan mengimbau masyarakat tidak pilih-pilih vaksin. Ribuan warga mengantri di sentra vaksinasi PPSDM Kemenkes di Jalan Hang Jebat, Kebayoran Baru untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama dari Pfizer. Untuk mendapatkan vaksin Pfizer, warga harus mendaftarkan terlebih dahulu secara online melalui aplikasi Jaki. Vaksin Pfizer dikhususkan bagi warga yang berusia 18 tahun ke atas dan bagi yang memiliki penyakit komorbid harus menyertakan surat keterangan dokter. Kami sampaikan tekankan bahwa harus terdaftar di loket.com karena dari daftar itu kami akan mempersiapkan berdasarkan kuota vaksinnya yang tersedia, termasuk juga tenaga dan sumber daya yang tersedia. Kami di sini sehari kurang lebih 2.000 vaksinasi. Sebenarnya kami mempersiapkannya rencana jangka panjang sampai akhir tahun. Tapi juga berdasarkan vaksin yang tersedia yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Sejak didistribusikan, vaksin dari Pfizer langsung diserbu warga karena disebut-sebut memiliki efikasi hingga 95%. Mengantisipasi hal itu, Kemenkes mengimbau masyarakat tidak perlu pilih-pilih vaksin karena semua vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia sudah dinyatakan aman dan terbukti efektif. Dengan adanya beberapa macam vaksin ini, kami himbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin. Karena
semua vaksin memberikan manfaat yang sama, yaitu membangun antibodi tubuh kita. Dan juga sangat penting agar masyarakat membantu pemerintah menjaga bahwa vaksin ini gratis. Semua rakyat disuntiknya gratis, tidak ada yang bayar. Kalau ada yang meminta pembayaran, silakan hubungi pengaduan Kemkes di nomor telepon 1500567 atau di emailnya pengaduan.itjen atau itjen@kemkes.go.id. Saat ini pemerintah masih terus berupaya mendatangkan tambahan vaksin COVID-19 dari berbagai merek untuk memenuhi kebutuhan sekitar 400 juta dosis vaksin COVID-19 bagi rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Andrian, dan Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. MNC Peduli mendukung pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diadakan bersama Kemenparekraf di masa pandemi. Dalam satu hari, MNC Peduli menargetkan 500 peserta untuk divaksin. Di masa pandemi COVID-19, MNC Peduli mendukung pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diadakan bersama Kemenparekraf. Sentral vaksinasi ini diharapkan dapat menolong masyarakat semaksimal mungkin dengan fasilitas sesuai dengan protokol kesehatan. MNC Peduli menargetkan 500 peserta vaksin per hari. Kegiatan vaksinasi Kemenparekraf bersama MNC Peduli juga didukung sejumlah institusi lainnya. Diselenggarakan dari hari Senin hingga Jumat mendatang di Komplek MNC Kebon Siri, Jakarta. Bisa on the spot, tetapi sebenarnya syarat utama mendaftar lewat online. Tetapi ketika ada yang datang on the spot, tetap dilayani. Sehingga ada beberapa waktu kita lihat yang kuotanya sebenarnya rata-rata harusnya satu hari 500 atau 600, tapi bisa sampai 800-an. Artinya dokternya pun dan kesemuanya berlelah-lelah, tetapi yang penting masyarakat yang hadir terlayani. Pemprov DKI Jakarta akan memulai sekolah tatap muka mulai Senin depan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pemerintah menerapkan prokes secara ketat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19. Penurunan PPKM di Jakarta menjadi level 3, membuka kesempatan untuk pelonggaran aktivitas masyarakat. Salah satunya sekolah tatap muka yang bisa digelar dengan sejumlah persyaratan. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tak ingin tergesa-gesa memulai pembelajaran tatap muka. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya masih akan mengkaji rencana ini untuk memastikan sekolah tatap muka tak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Bahkan dimungkinkan tatap muka untuk sekolah 50%. Namun demikian kami belum memutuskan. Masih kita pelajari, kita kaji kapan DKI Jakarta siap melakukan tatap muka sebagaimana yang diatur dalam level 4, level 3 yang memungkinkan. Terkait rencana sekolah tatap muka ini, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur penerapan protokol kesehatan, mulai dari alat cek suhu tubuh hingga tempat isolasi sementara untuk siswa yang suhu tubuhnya di atas 30 derajat Celcius. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang uji coba pembelajaran tatap muka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sejumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMA mulai belajar tatap muka dengan kapasitas 50%. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, pelajar SMP Negeri 1 Jepara menerima vaksinasi dosis pertama bersamaan dimulainya pembelajaran tatap muka. Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Islam, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar uji coba belajar tatap muka. Sebelum masuki ruang kelas, siswa harus mencuci tangan dan pemeriksaan suhu tubuh. Para siswa juga wajib menggunakan masker. Kapasitas siswa dibatasi 50% dengan cara bergantian antar siswa. Setiap siswa dapat mengikuti pembelajaran tatap muka 3 kali dalam 1 minggu. Sementara siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua. Sementara itu, pelajar di SMP Negeri 1 Jepara, Jawa Tengah juga menerima vaksinasi dosis pertama bersamaan dimulainya pembelajaran tatap muka. Vaksinasi pelajar menjadi solusi lancarnya pembelajaran tatap muka. Proses pembelajaran tatap muka akan dievaluasi setiap 1 pekan. Sementara vaksinasi dosis pertama untuk pelajar di Jepara
baru disediakan 1.500 dosis yang disebar ke seluruh kecamatan. Vaksinasi belum menjangkau seluruh sekolah karena stok yang tidak mencukupi. Dari Semarang dan Jepara, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Video sekelompok remaja berjoget di atas mobil ambulans viral di media sosial. iNews Malam segera kembali dengan informasinya.